2, sekarang jam Cepat. 4, 2 jaman. Ya, setiap ada pasien baru yang diambil VTM-nya, swab hidung, tenggorokan, darah. Dalam sehari berapa kali masuk ke dalam? Kalau kami petugas lapor sekali. Sekarang sampai 4 jam, tergantung berapa banyak jumlah pasien yang kami masuk ke dalam. Habis itu tergantung tingkat kesulitan pengambilan pasien. Pokoknya sampai kadang maksimal sampai 4 jaman kami di dalam untuk mengambil. Satu pasien itu banyak yang harus pengambilan sampelnya. Iya. Berarti kalau untuk di dalam APD itu apa, panas atau bagaimana? Panas sekali. Tapi mau tak mau itu harus diambil resiko. Iya, gitu. nggak mau diambil resikonya. Boleh lihat tangan ini? Debu jejak semua. Ini selama 2 jam. 2 jam. Maka itu ya. Coba nih di tangan ini. Cepat tangannya. Berarti jadi pucet gitu ya. Iya. Itu apa? Kaku atau mati rasa atau bagaimana? Kaku sih. Kaku ya. Sekarang kaku. Karena berlapis-lapis. Ada pengalaman buruk seperti itu enggak di masyarakat? Pernah sih. Gimana ceritanya? Iya, dibilang kayak itu. Ada pernah dibilang ketemu teman, habis itu dibilang ini ya, ini janganlah bawa virus pulang gitu. Tapi ini dibilang kayak gitu. Karena insya Allah nanti sampai di aman semua, proses ini keluar dan masuknya pun aman insya Allah. Bagus sih ya, ngerti sih. Ya habis itu mereka bilang ya udah ini jaga kesehatan, vitaminnya lupa diminum, susu, makan, buah semuanya. Pernah merasa dikucilkan gitu? Sampai dikucilkan enggak, tapi sampai dibilang kayak gitu ada. Tapi setelahnya dijelasin apa mereka pun ini, jadi mereka pun kasihan juga kan, jadi mereka pun nasihat ini bilang lah jangan lupa hal-hal makan apa semuanya gitu. Ngerjain pasien. Enggak, kan pagi tadi ngapain pasien untuk rapid, petugas. Iya, petugas yang kontak main tuh. Kan ini rapid, tadi ini juga gitu. Di mana Bapak? Oh. Apa? Masih di labor. 30, Pak. Enggak. Perawat, petugas, semua pasien. Oh. Doakan aja Nindi. Iya. Ya, misalnya biasa kita teman megang HP kita biasa-biasa aja, terus pas setelah dinas dari sini ketemu mau lihat sesuatu foto apa, dia bilang nggak usah pegang HP itu virus kayak gitu. Mungkin tujuannya bercanda, tapi saat momennya tuh karena jadi merasa iba abangnya gitu. sedih lah kayak kesannya kayak abana di situ, padahal kita antara pas kita ke ruang pasien itu dengan berbeda. Kita ke ruang pasien itu pakai APD lengkap, berbeda. Kalau situ kan ada pembatasnya dulu gitu kan. Nggak mungkin lah kita ke ruang pasien tuh bawa HP. Mungkin mereka nggak terpapar dengan ruangan kita, mereka nggak tahu kondisi ruangan kita kayak gimana, jadinya beranggapan ruangan kita tuh kayak ruangan perawatan biasa yang terbuka bebas. Awal-awal sih ya, tapi sekarang nggak dinikmatin. Harus semangat. Pacarmu? Nggak, dia tetap semangat, aku support, ya udah nggak apa-apa. Pertama saat dia tahu ya udah nggak apa-apa kan, bagus, yang penting kerjanya sesuai SOP, udah kayak gitu, dia support. Aila lagi sibuk bikin CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi setiap hari kita bikin ini mengenai perkembangan pasien, jadi setiap hari dicatat per shift. Tapi bikin semacam ini sambil musik tuh ya? Boleh kan? Atau nyanyi sendiri gitu ya? Untuk apa itu gunanya? Untuk refreshing. Tapi tetap enjoy ya? Enjoy, harus enjoy. Tapi keluarga Jiwa tahu? harus sehat. Siap. Keluarga tahu? Tahu, udah dikasih tahu.
reaksi gimana? Reaksi keluarga Oh, bagaimana? harus terima aja, kasih support gitu. Tidak ada masalah kan? Gimana lagi, karena itu udah pekerjaan kita kan, jadi kita harus terima dan lakukan. Yalah, inilah rutinitas aku setiap harinya. Nih, sedang merawat pasien COVID di ruangan RSAM Bukit Tinggi. Semoga Allah melindungi kita semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini apa itu? Apa? Apa itu? Ini obat injeksi yang kita berikan nanti jam 10 ya. Kita siapkan dulu semuanya dari luar. Nah, nanti kita siap semua, baru kita ini diaplus dulu. Namanya aplus, dicairkan dulu. Iya. Halo. Nah, lihat Bunda. Apa? Nih, lihat siapa nih? Ya, doain aja Bunda ya. Ya. Doa semuanya. Biar Bunda sehat. Ya. Halo. Kain mana Kain? Kak Ririn mana? Ini nih Kak ini nelfon. Ini Kak ini, awas tunggu. Ciam. Jadi nggak boleh lagi yang minum ini punya Ciam. Kalau nggak dikasih nama, orang tahu nih panggilan Ciam ini panggil kesayangan RSAM. Nah, kalau nanya Ciam, ada deh rahasia. Tuh. Dadah. Datang lagi. Jadi memang karena penuhnya rumah sakit M. Jamil, akhirnya pasien dari Padang pun dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Oh, kebalik Bu. Hah? Terbalik juga dari Padang bisa ke sini malah. Ya? Iya, pasien SPH aja ke sini kita rawat 2 orang. Oh iya. Iya. Malah kemarin karena tempat kita penuh, pasien SPH kita tolak. Dokter yang dari SPH meninggal itu rencana kan masuk ke kita tuh, istrinya. Tapi karena kita penuh nggak jadi kita terima. Jadi sebetulnya awalnya kapasitas untuk ruangan isolasi kita itu cuma 5. Tapi permintaan dan rujukan banyak, kita naikkan jadi 7. Dari 7 naik 9, dari 9 naik 11. Dari 11 akhirnya kita bisa merawat 16 pasien dalam satu ruangan. Makanya kami keteteran dengan jumlah APD yang tadinya kami setting untuk 5 pasien berubah menjadi untuk 16 pasien rawatan. Makanya kami dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi memang mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi ataupun dari masyarakat untuk membantu kami melengkapi kebutuhan fasilitas APD. Karena APD inilah merupakan alat kami untuk bisa melakukan aktivitas perawatan pada pasien. Kami tidak berani menyentuh pasien, melakukan tindakan kalau kami tidak melakukan proteksi diri sendiri. Kalau kami tidak pakai APD, jangankan untuk kami, untuk masyarakat di luar kami pun juga beresiko tertular. Sehingga kami berharap APD yang kami gunakan itu merupakan alat agar mencegah penularan dari pasien yang kami rawat pada diri kami ataupun kepada masyarakat nantinya. Jadi ada Google, ada cup, ada handscone, ada jumpsuitnya, ada tisunya, ada kantong merah untuk sampah, ada sepatu cover boot. Cover boot.
Ini APD yang diberikan. Jadi ada gaun, kita gabung, nanti kita kan punya masker sendiri, kita lengkap itu. Jadi kemungkinan APD kita sih bisa untuk ini kan gaun saja terpisah. Jadi kita yang men-set, kita kan punya yang reuse. Modifikasi lah ya Bu ya. Ya, kita modifikasi. Kita bikin satu set, kita bikin set-set lagi. Nah, kalau ini kan udah enak dikasih bantuan dalam bentuk set, kita tinggal buka, pasang. Kalau ini kita yang terpaksa kan ada bantuan itu dalam bentuk ya udah masker saja. Ada di ruangan kita ada untuk 4 hari ke depan. 4 hari ke depan. Tapi di gudang masih ada ya. Di gudang kayaknya ada, tapi berbagi dengan IGD. Kita berbagi dengan IGD. Jadi kebutuhan yang terdesak sekarang APD kebutuhan terdesak itu yang lebih kita lihat itu adalah N95. 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 Ini Bu ya. Coba lihat. Oh, ini rata-rata. harusnya masker standar ini ya Bu ya, Iya. operasi ya. Ya, enggak standar operasi yang ini. Kalau ini untuk bisa menahan molekul sampai mikroorganisme itu sampai 95%. Itu yang dibutuhkan sekarang. Iya, ini yang dibutuhkan. Ini yang paling kurang sekarang. Yang paling kurang. Rindu ya jalan ke depan rumah saja, atau rindu ingat belikan makanan atau belikan buah-buahan atau belikan roti, kirim aja ke rumah. Jadi lihat dari jauh saja anak ya, seperti di depan pagar, berdiri di depan pagar atau di bawah itu dekat di bawah rumah, anak di atas. Seperti ya itulah, seperti orang mau pergi jauh. Sebelumnya sudah pernah seperti ini kondisinya atau gimana? Enggak pernah biasanya. Enggak pernah biasanya. Jadi terus terang ya, pertama buat istri itu berbeda. Kalau istri ada suami, berdua tentu lebih nyaman untuk mengurus anak. Tapi saat kita sendirian tentu banyak hal-hal yang tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Yang harusnya kadang perlu bantuan suami atau perlu bantuan istri. Jadi sekarang ya itu kita diserahkan seluruhnya kepada istri untuk mengurus anak. Dan dibantu mungkin dengan mertua untuk mengurus mereka. Seperti itu. Jelas ikut N95 ikut jelas untuk respirasi. Itu yang kurang. Iya, iya. Karena itu fatal gitu. Kalau tidak kita pakai, ya resikonya adalah kalau misalnya ada penyebaran secara aerogen, pasti dokternya terkena. Terkena ya resikonya ya petugas medisnya korban. Kalau korban bisa sakit atau tidak sakit, tapi terus terang ya tentu akan berkurang tenaga kita untuk membantu pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangnya pun agak sulit. Kemarin sempat sakit sehari, sehingga istri saya ya takut dia. Karena kemarin saya tanggal 9 dan 11 sampai 11 Maret saya berada di Rumah Sakit Persahabatan untuk pembuatan soal untuk ujian. Kemudian tanggal 13 sampai 14 saya ke Jakarta itu untuk menghadiri pernikahan murid saya di Jakarta. Sehingga istri takut nanti kalau misalnya karena saya datang dari daerah yang terjangkiti, nanti takut akan memindah kepada anak. Kemudian juga dengan adanya kasus di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, menyebabkan itu lebih kuat lagi, lebih baik kita berpisah dulu, daripada nanti anak-anak akan terjangkiti.
oleh virus ini. Karena mereka adalah harapan saya. Harapan saya tentu jangan sampai harapan saya ini hancur karena virus ini. Hancur karena saya rindu kepada mereka. Biarlah saya yang hancur dalam hati daripada anak-anak saya menjadi sakit seperti itu. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah dua-duanya negatif ya. Udah diulang swab tadi? Saya udah. Udah. Udah diulang anak. Om, hello. Aal. Udah diulang? Itunya belum ya? Nanti diulang lagi kalau 2 kali negatif betul-betul negatif. Ya Bu ya? Ini masih tahu, katanya ini udah juga. Sabar. Hasil pertama sudah negatif ya. Alhamdulillah. Biasanya ada sekali swab lagi. Ya Bu? Ini kan malam Selasa. Udah berapa kali? Udah 2 kali. Oke, 2 kali udah cukup ya. Ya. Boleh sekarang pulang dong. Tunggu sebentar nanti tunggu perintah ya. Makannya udah banyak? Udah ya. Batuknya sudah kurang? Enggak ada. Oke. Makannya udah banyak, Aa? Udah. Ya? Bu Ira? Oke. Kemarin kan sudah cerita. Ya, dong. Hasilnya Bu Ira negatif katanya. Ya. Tapi ada swab sekali lagi. Oh ya. Hasil dari laboratorium tadi mau masuk ke labornya. Oh ya. Ambil swab. Kalau 2 kali negatif artinya Bu Ira sembuh. Iya. Ya dong. Kasih dong. Iya. Bu Sunaina nih di mana sekarang? Wah, ada yang nelpon tuh kayaknya. Ibu ya. Oh, Bu Yanti. Hasil yang pertama kan positif. Saya dapat berita hasil yang kedua masih positif. Oh masih. Artinya ibu tetap di sini. Baygonnya ada kan? Ada. Semprot Bu, baru ditutup. Nanti kita akan tingkatkan seluruhnya rumah sakit sehingga ibu nanti lebih nyaman. Ya, masih stres? Masih bisa negatif kan dok? Masih insya Allah Bu. Sekarang daya tahan tubuh ibu harus ditingkatkan. Makanya saya bilang harus makan protein, harus makan vitaminnya, ada HP-nya, masih bisa keluar untuk berjemur, tapi berjemurnya jangan lama-lama, sekitar 15 menit, 20 menit seperti itu. Ya, ya Bu, Bu, assalamualaikum. Kelihatan saya ya. Kerja di bank. Oh, kerja di bank ya. Mau masuk ke sini Bu? Enggak ya, bukan ya, nggak usah masuk sini. Di rumah aja. Ya Bu, di rumah aja. Jangan kemana-mana, ya. Kita yang kerja di sini, ibu yang di rumah. Iya Bu, iya, ya Bu. Pokoknya ibu tenang, jangan cemas, ya. Silakan minum vitamin apapun. Ya. Ini juga sih Ustaz bekal Iya nggak apa-apa, ya. Tapi makannya jangan yang menyebabkan nanti lambungnya sakit. Oke? Ya. Ya. Ya Bu Ira ya. Berarti tesnya itu 2 tahap berarti. Tesnya itu 2 tahap. Setelah positif yang pertama, kita ulang lagi 2 kali. Kalau dia negatif yang kedua, yang ketiganya negatif, artinya betul-betul sembuh. Kita nggak mau kecolongan. Iya. Ya Bu? Makasih dong. Ya. Insya Allah ya Bu ya. Iya dong. Oke. Ya Bu Ira. Ya Bu. Belum pulangnya dong. Minta sama Allah. Yang menyembuhkan Allah. Minta supaya petugasnya juga sehat. Ibu sehat, petugasnya juga sehat. Karena dua-duanya punya keluarga. Ya Bu? Ya. Ibu Ira ya. Ya. Akan berlangsung berapa lama ya estimasi bisa Kalau akan diestimasi terus terang seperti Italia, seperti Cina ataupun seperti Malaysia, ahli-ahli di sana menyatakan bahwa ini prosesnya ada 6 tahap dan itu tahap itu menghabiskan waktu selama 3 bulan. Dan Cina pun sekarang masih mendapatkan kasus-kasus yang masih berlanjut, walaupun jumlahnya tidak banyak lagi dengan angka kematian yang sudah jauh turun. Kita masih berada di tahap 2. Malaysia di tahap 2 juga atau 3. Italia di tahap 3. Spanyol di tahap 3. Saya tidak tahu kalau misalnya kita masuk ke tahap 3.
apakah kita siap atau tidak. Tahap 3 seperti Italia sekarang atau dengan kematian yang sangat tinggi. Kematian yang sangat tinggi itu bisa saja anak kita, bisa saja istri kita, bisa saja diri kita sendiri, bisa saja itu adalah pemimpin-pemimpin negara ini, bisa saja. Karena terus terang biasanya penyakit ini, virus ini berkembang pada orang yang suka, orang-orang yang beruang atau orang-orang yang punya jabatan, yang sering melakukan perjalanan kemana-mana. Artinya ya akan memindah pastinya. Perhubungan udara seperti pesawat, karena di ruang tertutup, itu akan menyebabkan virus ini gampang tertular. Ya, seperti kejadian di Korea Selatan, itu ada 100 jemaah yang melakukan pada hari Minggu acara mereka kebaktian itu di ruang tertutup di lantai 10. Itu kemudian 100 orang bernyanyi tanpa APD, tanpa masker segala macam. Dan saat diperiksa itu infeksi, semuanya terinfeksi. Artinya kalau di pesawat nanti ada yang positif, bisa saja nanti mereka berbicara, bisa saja satu pesawat positif. Artinya memang sangat berisiko sekali. Pemerintah tidak melakukan regulasi terhadap kondisi yang sekarang ini terjadi. Bahwa pesawat masih bolak-balik dari Jakarta, dari daerah yang terjangkiti atau dari Jawa, ya. Kemudian ya itu pasti akan menularkan kepada orang yang lain yang sehat di atas pesawat tersebut. Seperti itu. Nah, Papa lagi kerja, nggak bisa pulang ya. Ana harus patuh-patuh sama Mama ya. Nah, bicaranya betul itu kan? Ya, Ana coba baca. Ya, Inna anzalna, ini baru hafal 3 kan, baru 3 ayatnya baru bisa. Jadi itulah. Pada malam ditelepon kan, telepon sambil WA. Nah, berikutnya menggaruang-garuang. Ana rindu sama Papa, Ana rindu sama Papa. Kalau itu berjalan terus, artinya seperti di Italia, seperti di Cina, kita bicaranya 3 bulan. Artinya bisa saja selama 3 bulan tidak bertemu dengan anak dan istri. Kita terpisah. Terlindung dari niat kita tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai dan mengakhiri aktivitas hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga pekerjaan yang telah akan kita lakukan diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesabaran kepada pasien yang kami rawat. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Berikanlah sepenuhnya mereka. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami hanya meminta dan memohon kepadamu. Berikanlah ya Rabb atas segala pekerjaan yang kami lakukan. Berikan kesabaran dan kekuatan kepada kami. Semoga pekerjaan kami ini berjalan dengan baik. Kemudahkan kami dari amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke? Salam keras, semangat kerja.